dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan melanjutkan bincang-bincang kita pada beberapa waktu yang lalu tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan pedoman untuk mencari pasangan hidup. Dan kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, beberapa waktu yang lalu, pada kesempatan yang lalu kami sudah berbincang-bincang tentang beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk menentukan apakah kita itu cocok gitu ya, dengan pasangan hidup kita. Misalnya saja pernah ditanyakan apakah hubungan itu membuat masing-masing itu menjadi lebih dekat dengan Tuhan, atau bagaimana mutu komunikasinya, lalu juga mengenai minatnya dan sebagainya. Tetapi ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan gitu, untuk lebih memantapkan hubungan ini. Misalnya saja tentang penilaian kita terhadap suatu nilai kehidupan ini, moral dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bagaimana, Bapak? Kita bisa mempertanyakan seperti apa dan jawabannya bagaimana gitu? Oke. Kalau kita mendefinisikan pernikahan secara praktis, sebetulnya pernikahan adalah hidup bersama. Jadi ya, praktisnya pernikahan adalah hidup bersama. Karena mencintai, ya kita hidup bersama. Kita ingin membagi hidup dan sukacita hidup ini dengan seseorang, ya kita hidup bersama. Jadi intinya hidup bersama. Jadi kalau orang bertanya apa tujuannya berpacaran, jawaban saya adalah menjajaki apakah kita bisa hidup bersama atau tidak. Itu intinya berpacaran. Nah, jangan sampai waktu masa berpacaran kita kehilangan arah atau tujuan hakiki ini. Pacaran bukanlah untuk menikmati satu sama lain. Pacaran bukanlah untuk menikmati malam yang indah. Pacaran bukanlah agar ada orang yang bisa kita kunjungi pada hari Sabtu malam atau Minggu malam dan sebagainya. Pacaran bukanlah untuk membagi sukacita hidup kita dengan seseorang. Pacaran bukanlah supaya kita bisa dicintai oleh orang lain. Dari masa pacaran adalah suatu masa di mana kita menjajaki, ya, belajar dan melihat dengan baik-baik apakah kita bisa hidup bersama dengan dia atau tidak untuk selama-lamanya. Nah, dalam konteks inilah kita juga perlu melihat apakah kita berdua mempunyai nilai moral yang sama. Sebab nilai moral itu sebetulnya adalah poros, dan keputusan-keputusan kita dalam hidup adalah jari-jarinya. Sehingga kalau porosnya itu sudah tidak ada, atau porosnya itu tidak lagi sama atau berimbang, sudah tentu jari-jarinya juga akan ngaco. Mutarnya itu juga tidak betul gitu. Betul. Betul. Jadi poros itu penting sekali. Nilai moral itu yang akan menentukan apakah misalnya kita akan membeli rumah yang besar atau rumah yang kecil. Misalnya kita mempunyai orang tua yang butuh juga rumah. Nah, kalau kita berkata, wah, orang tua saya juga perlu uang ini, ya bagaimana kalau kita beli rumah yang sedang dulu dah, jangan yang terlalu besar. Nanti kalau ada uang lebih banyak kita beli yang lebih besar. Terus pasangan kita tanya, untuk apa uang itu? Terus kita berkata, ya saya mau bagikan kepada orang tua saya, karena ya ini penting buat mereka. Pasangan kita kalau tidak mempunyai nilai hidup yang sama akan bisa menolak dan marah. Jadi sekali lagi, nilai moral itu atau nilai kehidupan itu sangat luas sekali jangkauannya. Berkaitan dengan nilai moral Pak Polres, itu ada juga gaya hidup dari muda-mudi itu. Tadi Pak Paul katakan pernikahan itu kan pada hakikatnya hidup bersama gitu ya. Nah, mereka itu menguji cobakan sebelum sah jadi suami istri hidup bersama. Itu kan suatu nilai moral juga. Betul, itu dipanggil kumpul kebo itu ya. Dan hasilnya tidak pernah efektif. Jadi saya pernah membaca suatu hasil studi di Amerika Serikat yang memperlihatkan
justru tingkat perceraian di kalangan pasangan yang pernah kumpul kebo lebih tinggi daripada pasangan yang tidak pernah kumpul kebo. Jadi sangat menarik sekali. Kenapa kok mereka yang telah kumpul kebo hidup bersama akhirnya lebih rawan terhadap perceraian dibandingkan mereka yang tidak pernah hidup bersama? Saya kira salah satu jawaban hakikinya adalah pernikahan adalah sesuatu yang sakral, yang suci. Dan kalau yang suci itu dicemar-cemarkan, diremeh-remehkan, dibuang-buang seperti sampah, akhirnya dua-duanya akan melihat masing-masing seperti sampah juga. Dan kurang sekali penghargaan terhadap satu sama lain. Dan sudah pasti hidup bersama tidak dikehendaki Tuhan dan Tuhan tidak akan memberkatinya. Karena itu melanggar firman Tuhan, yaitu jangan kita bercabul atau berzina. Jadi jelas ya bahwa kalau mereka sudah tidak takut dalam kumpul kebo, dalam hal bercerai pun di mereka juga tidak akan takut ya. Betul sekali. Kalau mereka ya memang betul ya tidak takut untuk kumpul kebo ya berarti tidak takut bercerai. Ya, itu suatu nilai moral yang bisa dipakai sebagai pedoman bagaimana pandangan dia terhadap itu gitu. Betul sekali. Dan ada kalanya memang yang satu sangat tidak berkeberatan untuk melakukannya. Dulu kita beranggapan bahwa sudah pasti yang akan berinisiatif untuk kumpul kebo atau untuk hubungan seksual sebelum menikah, kita berasumsi pasti pria. Tapi kenyataan di lapangan sekarang mulai berbeda, Bu Ida dan Pak Gunawan. Jadi mulai terdengar dan cukup banyak di mana yang wanita berani sekali meminta untuk hubungan seksual sebelum menikah. Nah, kita sudah membicarakan tentang seksual tadi ya, hubungan seksual dan sebagainya. Nah, apakah itu bisa dijadikan juga semacam pedoman, Pak Paul? Bagaimana pasangan itu bisa mengendalikan hasrat seksualnya itu sebelum mereka resmi menikah? Bisa sekali. Jadi hubungan yang terlalu ditandai dengan kontak-kontak fisik ya akan menjadi hubungan yang tidak sehat, tidak seimbang. Karena apa? Karena mereka berdua tidak akan berkesempatan melihat problem-problem lain dengan objektif. Seks itu membawa kenikmatan. Sehingga kalau seks telah menjadi pusat hubungan itu, seks akan menutupi masalah-masalah yang sebetulnya ada dalam hubungan mereka berdua. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah tentang seks dalam hubungan sebelum menikah ini. Kalau mereka sudah berhubungan seks dan hubungan mereka itu ya terjadi karena yang satu kurang bisa menguasai diri, terus menerus kurang bisa menguasai diri, saya kira akan membuat pasangannya bertanya-tanya. Kalau nanti dia bersama dengan orang lain, setelah saya menikah dengan dia, dan kebetulan harus berdua dengan orang lain, apakah mampu atau tidak dia menguasai dirinya? Dengan kata lain, ketidakmampuan dia menguasai diri bisa mengurangi rasa percaya. Belum lagi juga mengurangi rasa hormat atau respect. Karena kita harus jujur dengan diri kita. Kita sebetulnya menghormati pasangan kita yang justru bersikeras menjaga kesuciannya. Kita memang akan menikmati pasangan yang kayaknya kok sembarangan dengan tubuhnya. Tapi tidak terlalu kita hormati. Sejauh menghormati pasangan yang berani konsekuen dengan kekudusannya. Tapi memang itu menjadi pelik, Bapak. Seringkali ditanyakan baik dalam ceramah, seminar dan sebagainya itu, sampai sejauh mana kami itu boleh mengungkapkan hasrat seksual kami gitu. Secara umum saya akan meminta sebaiknya ya jangan sampai berciuman di bibir. Sebab bibir itu adalah organ tubuh yang sangat erotis. Dan kalau sudah masuk kepada ciuman-ciuman di bibir, biasanya akan mengundang untuk tindakan-tindakan lain yang lebih serius. Jadi kalau bisa ya berpegangan tangan, berpelukan dari samping, sebaiknya juga jangan berpelukan dari depan, karena berpelukan dari depan akan juga mengundang reaksi birahi pula. Memang kita bicara begini akan terdengar sangat kolot ya Pak Gunawan dan Ibu Ida oleh banyak para pemuda. Tapi ya saya kira saya mengatakan begini dari pengalaman saya sendiri yang harus bergumul dengan hal seperti itu waktu saya masih berpacaran. Dan saya ingin supaya mereka yang mendengarkan kita sekarang tidak usah harus akhirnya jatuh ke dalam dosa dan merasa
mereka telah melakukan hal yang salah. Memang justru itu Pak Pal yang dikhawatirkan mereka itu. Kalau mereka tidak melakukan apa orang-orang yang sebaya dengan mereka lakukan. Misalnya tadi Pak Pal katakan berciuman di bibir, itu yang sudah buat mereka biasa dilakukan dan mereka melihat itu biasa gitu. Nah mereka tidak melakukan itu, mereka khawatir dicap atau ditenggarai oleh calon pasangannya ini sebagai orang yang kolot. Dan sebaliknya yang perempuan itu khususnya khawatir ditenggarai sebagai orang yang dingin, yang frigid gitu Pak Pal. Sehingga yang mereka lakukan itu. Hal itu bisa dihindari dengan komunikasi yang terbuka ya. Yaitu masing-masing mengatakan bahwa baiklah kita menjaga diri, dan untuk menjaga diri langkah-langkah inilah yang akan kita berdua ambil. Nah kalau sudah ada pengertian seperti itu, seharusnya tidak ada lagi tempat untuk salah paham di situ. Justru mereka akan lebih bangga dengan hubungan yang seperti itu. Jadi sama-sama menentukan targetnya gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Dan disitulah akan kelihatan bagaimana mereka bekerja sama untuk saling menjaga kesucian mereka. Betul. Dan itu patut dijadikan sebagai tolok ukur Pak Gunawan, karena misalkan dari pihak wanita ya terutama, sewaktu dia melihat pasangan prianya terlalu bernafsu padanya, setidak-tidaknya dia akan bertanya-tanya, si pacarku ini mencintaiku atau mencintai tubuhku. Nah itu dua hal yang berbeda. Gitu. Ya. Nah, kemudian di dalam mencari pasangan itu juga ada pertanyaan tentang bagaimana mereka itu bisa menerima atau menghargai keluarga mereka masing-masing. Ya. Itu bagaimana Bapak? Wah ini penting sekali nih Bu Ida, apalagi dalam konteks kita di timur ya. Ya. Kita menikah tidak bisa berkata saya hanya menikahimu dan bodo amat dengan keluargamu. Dan ya sekali lagi saya dapat berbicara dari pengalaman, hal ini seringkali menjadi duri dalam hubungan menikah mereka. Berkali-kali saya menyaksikan ini dalam praktik saya juga, yaitu akhirnya hubungan mereka suami istri sangat terganggu karena masalah keluarga masing-masing. Dan biasanya adalah yang satu nggak menghargai keluarga pasangannya. Itu biasanya yang terjadi. Nah, memang nggak berarti kita ini harus dengan buta ya menghargai keluarga pasangan kita. Ada orang yang bermasalah. Jadi misalnya ada papa mertua yang bermasalah, ada ibu mertua yang bermasalah, ada. Tapi kita harus menyadari juga bahwa mereka sebermasalah apapun, bagian dari kehidupan pasangan kita. Mereka adalah akar kehidupan dari pasangan kita. Dan pasangan kita itu pasti ya tetap akan mau kita sedikit banyak menghargai mereka. Sebab penghinaan terhadap keluarganya sama juga dengan penghinaan terhadap dirinya. Begitu. Jadi sebaiknya memang kita menikah dengan seseorang yang kita dapat menghargai keluarganya. Itu jauh lebih baik. Ya, tapi kadang-kadang di dalam masa mereka berpacaran kan sulit itu Pak Pal, kalau mereka sudah terlanjur saling senang, kemudian ada salah satu dari orang tuanya, entah yang pria entah yang wanita, itu yang tidak menyetujui, tidak merestui gitu loh. Nah sebagai anak yang Kristen ya, yang beriman kepada Tuhan, itu gimana sikapnya sebenarnya? Ini sering ditanyakan Pak Gunawan ya. Saya selalu bertanya begini, apakah orang tuamu jelas melihat pasanganmu? Sebab ada kalanya orang tua mempunyai prasaposisi atau anggapan-anggapan yang kurang jelas. Nah, kita mesti tahu dulu apakah orang tua kita jelas melihat pasangan kita. Nah, tugas kita lah untuk memberikan penjelasan itu selengkap-lengkapnya, seobjektif mungkin. Kedua, kita selalu harus memberikan penghargaan terhadap masukan orang tua. Sebab apa? Kita harus selalu kembali kepada faktor motivasi. Saya kira ada ya orang tua yang susah melepaskan anaknya untuk menikah, sehingga siapapun yang menjadi pasangan si anak akan dicelaknya, sepertinya nggak cukup baik. Tapi saya kira pada umumnya orang tua tidak seperti itu. Dan pada umumnya orang tua menginginkan agar anak-anak mereka bahagia. Jadi kalau sampai orang tua menentang, biasanya karena keprihatinan si orang tua bahwa pasangan itu tidak cocok untuk si anak. Dan mungkin ini yang tidak bisa dilihat oleh si anak itu. Jadi anak
perlu ia menghargai masukan orang tua. Sebab pada umumnya orang tua tidak berniat jahat, justru berniat untuk kebaikan si anak itu. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh si anak. Kenapa orang tuanya menentang? Dia harus melihat dengan objektif hal itu. Ya, misalnya saja tentang perbedaan etnis gitu loh, Pak Paul. Yang kerap kali terjadi karena pergaulan ini sudah begitu terbuka. Karena alasan perbedaan etnis, orang tua itu melarang anaknya menikah. Nah, itu sebagai anak itu tadi harus menghormati petunjuk atau permintaan orang tuanya, atau karena dia melihat banyak itu pasangan berbeda etnis toh berbahagia, mereka tetap ngotot gitu. Nah, itu bagaimana? Saya akan menceritakan sebuah kesaksian yang saya dengar ya dari seorang pendeta berkulit putih di Amerika Serikat. Suatu hari putrinya datang kepada dia dan berkata, "Papa, saya akan menikah." Si papa bilang, "Ya baik, bagus. Dengan siapa?" Terus putrinya berkata, "Dengan seorang berkulit hitam, seorang negro." Nah, si papa itu bijaksana sekali. Dia berkata, "Silakan, tidak apa-apa. Tapi saya minta kamu melakukan suatu hal. Saya minta kamu selama, saya lupa ya, dalam jangka waktu 6 bulan atau setahun, saya minta engkau tinggal bersama keluarga pria itu. Bukan kumpul kebo dalam pria itu. Tapi tinggal bersama keluarga pria itu, orang tua pria itu." Anak itu menyetujui. Dia tinggal berbulan-bulan dengan keluarga si pria itu. Dan setelah berbulan-bulan, dia kembali ke rumah papanya berkata, "Papa, saya batal. Tidak jadi menikahi pasangan saya." Kenapa? Sebab ternyata perbedaan etnis memang berdampak pada suatu hubungan. Bukan masalah etnisnya, tapi masalah gaya hidup dan cara-cara hidup, nilai-nilai hidup, kebiasaan-kebiasaan hidup. Semua itu perlu diperhitungkan. Secara alkitabiah, tidak boleh seorang Kristen melarang anaknya menikah kepada orang yang berlainan etnis. Karena memang Tuhan tidak menghendaki hal itu. Tuhan melihat semua orang sama. Yang Tuhan bedakan adalah apakah seiman atau tidak. Tuhan meminta itu dengan jelas. Kalau masalah etnis yang berbeda, Tuhan tidak akan mempersoalkannya. Karena semua adalah ciptaan Tuhan. Namun di samping itu kita harus menyadari bahwa setiap golongan masyarakat mempunyai pola hidup, kebiasaan hidup yang unik untuk masing-masing kelompok itu. Bahkan sesama etnis pun tidak luput dari perbedaan-perbedaan gaya hidup seperti itu. Contoh misalnya, yang status ekonomi tinggi dengan yang status ekonomi rendah mempunyai gaya hidup yang sangat berlainan meskipun satu etnis. Jadi kalau mereka hendak menikah, mereka juga harus melihat dengan jelas hal-hal apa itu yang mungkin bisa menjadi duri dalam pernikahan mereka. Jadi ya saran saya atau masukan saya sama ya untuk yang berbeda etnis. Bukan masalah etnisnya, tapi dia sadari tidak perbedaan-perbedaan gaya hidup itu dan bagaimana dia bisa menyesuaikannya. Ya, tapi itu saya rasa pemecahan yang sangat bijaksana dari orang tua itu, Pak Pal ya. Sehingga bukan dia yang melarang, tapi anak itu sendiri yang memutuskan untuk membatalkan atau melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan gitu, Pak Pal ya. Baik, betul. Pak Pal tadi katakan juga faktor ekonomi ya, Pak Pal, yang perbedaannya satu dengan yang lain itu terlalu berbeda jauh, itu juga mempengaruhi ya, Pak Pal? Biasanya mempengaruhi. Apalagi kalau yang lebih rendah yang pria. Sebab pria cenderung mengukur harga dirinya dari segi keberhasilan ekonominya. Sewaktu dia menikah dengan seorang wanita yang jauh melampaui status ekonominya, biasanya dia akan merasa minder. Nah, orang minder bisa mempunyai dua perilaku yang berbeda atau yang ekstrim. Yang pertama, menjadi penurut sekali, mengikuti semua kehendak si istri dan kehendak keluarga si istri. Perilaku yang kedua, justru kebalikannya, melarang si istri dekat dengan keluarganya, memerintah si istri menjadi bos, dan orang Jakarta bilang memoroti uang si istri misalnya. Ada yang seperti itu juga. Dan pernah ada kejadian Pak Po, setelah si suami itu berhasil, mungkin pernah dia itu dihina oleh keluarga perempuan, dia membalas dendam. Bisa ya Bapak? Bisa sekali Bu Ida. Sungguh menyedihkan ya akhirnya seperti itu. Maksudnya simbol permusuhan begitu. Rupanya dia menyimpan dendam. Iya. Rupanya dia menyimpan dendam.
Dan otomatis dia akan merasa peka ya, cepat tersinggung. Sebab mungkin saja si keluarga wanita tidak menghina, itu juga mungkin. Tapi kadang-kadang ya ada perkataan yang kurang sensitif mungkin ya. Tapi karena dia memang sudah peka, ya dia mudah dendam akhirnya. Iya. Nah, kemudian di dalam mencari pasangan hidup, apakah masalah masa lalu itu perlu dituntaskan lagi? Sebaiknya demikian, Bu Ida. Jadi sebaiknya pasangan kita mengetahui jelas siapa kita, termasuk masa lalu kita. Nah, kalau masa lalu kita sangat kelam, misalkan nih sebelum kita bertobat, kita hidup dalam kehidupan seksual yang sangat bebas misalnya. Nah, kita tidak usah menjelaskan dengan detail apa-apa saja dalam perbuatan kita itu yang kita lakukan. Kita bisa dengan garis besar mengatakan apa yang telah kita lakukan, perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik itu. Namun ya tidak harus kita menjelaskannya sedetail-detailnya, karena itu bisa mengganggu memori atau ingatan pasangan kita untuk waktu yang lama. Tapi yang penting dia harus tahu. Dia harus tahu dengan jujur semuanya itu. Jangan sampai sudah menikah baru istrinya tahu, oh itu pacarmu dulu. Oh itu pacarmu lagi dulu. Ketemu lagi, oh itu bekas pacarmu lagi dulu. Jadi si istri bingung berapa banyak koleksinya si suami ini dulu. Cuma kalau pihak lain itu menanyakan yang sedetail-detailnya, gimana Pak? Itu harus dijawab atau enggak? Saya kira kalau misalkan hubungan-hubungan yang memang tidak senonoh seperti itu ya sebaiknya jangan. Jadi beritahu saja secara garis besar apa yang telah terjadi dulu sebelum berhubungan, maksudnya sebelum berkenal dengan pasangannya ini. Tapi tidak usah membangkit-bangkitkan semuanya. Saya kira itu tidak bijaksana. Ya, itu bisa dijadikan alasan pertengkaran kadang-kadang Pak Paul ya. Menimbulkan pertengkaran. Tetapi apakah di dalam masa berpacaran itu pertengkaran itu harus dihindari gitu Pak Paul? Pertanyaan yang bagus Pak Gunawan. Sebab ada orang berkonsep bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang bebas dari pertengkaran. Sebetulnya hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang bebas dari pertengkaran, tapi hubungan yang sehat juga bukanlah hubungan yang syarat dengan pertengkaran. Itu sama-sama nggak sehatnya. Yang sehat adalah hubungan yang kadang-kadang ada pertengkaran, tapi yang pasti bisa diselesaikan. Jadi kata kuncinya justru adalah bisa diselesaikan. Dan itu harus diselesaikan bersama-sama gitu Pak. Bersama-sama. Bukan karena yang satu akhirnya meredam atau memendamnya. Tidak boleh. Jadi dua-dua harus ungkapkan, dua-dua harus belajar menuntaskan. Ini yang seringkali muncul dalam konseling pernikahan Pak Gunawan. Akhirnya masalah-masalah dulu itu terus menghantui mereka. Jadi harus mengampuni dan menerima ya Pak. Iya. Akhirnya dituntaskan dengan pengampunan dan penerimaan. Betul. Itu salah satu indikasi bahwa pasangan itu hubungannya sehat atau tidak gitu. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi hubungan yang tidak mampu ya menyelesaikan masalah, hubungan yang sebetulnya sangat lemah. Sangat lemah. Kadang-kadang orang menganggap selesai masalah karena dua-duanya sudah terlalu capek bertengkar. Ya udah, terserah kamu, terserah. Terus 2-3 hari lupa masalahnya, baik lagi. Sebetulnya tidak. Itu tidak sehat. Begitu. Harus ada kemampuan untuk mencari jalan keluar, solusi. Itu selalu harus ada dalam hubungan yang sehat. Ini salah satu yang paling penting di antara pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah kita bahas Pak Gunawan. Iya. Tadi kita sudah membicarakan tentang masa lalu yang harus dituntaskan Pak Paul. Tetapi seseorang itu di dalam perjalanan hidupnya selain punya masa lalu kan punya masa depan gitu Pak Paul. Nah, apakah hal itu juga perlu dibicarakan ini? Itu adalah hal yang baik ya untuk dibicarakan. Jadi dua-dua harus membicarakan aspirasi. Kedepannya mau apa yang kau rindukan dalam hidup ini, hidup seperti apa yang kau rindukan, itu penting. Misalkan yang satu merindukan rumah dan terus diam di rumah untuk waktu yang sama, tidak usah pindah-pindah, pekerjaan ya asal memadai ya cukup, nggak apa-apa. Yang satu tidak terima, yang satu pokoknya mau mengejar jenjang-jenjang karir yang lebih tinggi. Kalau perlu ya pindah rumah, kalau perlu ya pindah kota, ya tidak apa-apa. Nah, hal-hal seperti itu memang harus dibicarakan. Apa itu yang akan dikejar dalam hidup? Sekarang mungkin Pak Paul yang sering banyak
diselenggarakan baik di gereja maupun di tempat-tempat yang lain itu ada suatu program bina pranikah gitu Pak Pol, yang mempersiapkan calon-calon pasangan suami istri itu. Nah, apakah itu memang diperlukan gitu Pak Pol saat-saat ini? Pribadi sangat diperlukan. Secara pribadi saya harus berkata begitu. Karena dengan adanya bina pranikah, saya kira jemaat lebih diperlengkapi ya dengan pengetahuan-pengetahuan. Sebab memang tidak ada kuliah pernikahan. Itu dia. Sekolah pernikahan juga Tidak ada. Betul. Berhitung kita dipersiapkan ya. Menikah enggak? Menikah tidak. Padahalnya kita lebih banyak menikah daripada berhitung. Tapi justru tidak dipersiapkan. Jadi saya kira bina pernikahan di gereja sangat dibutuhkan. Cuman kadang-kadang memang itu Pak Pol, programnya itu yang harus memang dibuat demikian rupa sehingga betul-betul mempersiapkan mereka. Betul. Gitu. Salah satu cara yang terbaik dan sebetulnya sangat efisien ya adalah mendayagunakan para anak-anak Tuhan sendiri, majelis atau tua-tua gereja yang mempunyai hubungan nikah yang baik, yang sehat. Mereka sajalah yang diminta untuk memberikan bimbingan, memberikan masukan-masukan dari pengalaman hidup mereka. Itu sangat bermanfaat. Karena dari situ mereka juga belajar dari kebenaran firman Tuhan, Pak Pol, ya. Betul. Mungkin Pak Pol mau menyampaikan sebagian dari firman Tuhan yang bisa dijadikan pedoman. Saya akan bacakan dari Amsal 27 ayat 1 dan 2. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kedua, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Dua hal ini saya akan kaitkan dalam hubungan berpacaran, Pak Gunawan. Yang pertama adalah janganlah memuji diri karena esok hari. Jadi jangan terlalu bermegah akan esok hari. Banyak orang yang berpacaran terlalu positif akan hari esok, bahwa hubungan mereka itu akan cemerlang, pasti cocok, pasti tidak ada masalah karena kami saling mencintai. Tidak. Jangan terlalu memuji diri akan hari esok. Lihatlah hari esok dengan realistik. Kedua, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Ini saya artikan, jangan kita ini sebagai pasangan yang berkata hubungan kita paling kuat, paling sehat kita karena saling mencintai. Biar orang lain yang memuji kita. Jadi artinya terimalah dan mintalah tanggapan-tanggapan dari orang lain. Semakin sehat suatu hubungan, semakin berani mereka menerima masukan dari orang lain. Semakin tidak sehat dan rapuh hubungan itu, semakin takut mereka menerima masukan dari orang lain. Jadi itu prinsipnya. Iya. Wah, memang banyak tentunya pertanyaan-pertanyaan yang lain yang muncul di benak pendengar, Bapak. Tentunya kami juga berharap mereka tidak ragu-ragu untuk mengontak kami, menulis surat kepada kami, sehingga mungkin pada kesempatan yang lain kita akan bisa membahas lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan pedoman sebelum memutuskan melanjutkan hubungan pacaran itu ke pernikahan atau tidak. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah percakapan seputar pertanyaan-pertanyaan untuk mempersiapkan pernikahan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Sekali lagi bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.